bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, hari ini saya lagi ada di daerah Tangerang. Mungkin buat kalian yang tinggal di Tangerang dan kalian nggak asing dengan lokasi ini, ya komen di bawah. Jadi ini ada di ruko daerah Gading Serpong, yaitu rukonya Paramount. Jadi kalau di Gading Serpong ini dia ada dua pengembang ya. Jadi yang pertama adalah Paramount, yang kedua adalah Sumarekon. Yang pertama saya ada di ruko di mana ini adalah menjadi tempat untuk pengembangan brand AG Jog dan Suave nantinya. Jadi kita kemungkinan akan buka cabang daerah sini. Ya hampir pasti sih, hampir pasti ya. Jadi buat kabar baik buat kalian yang ada di daerah Tangerang, daerah Banten, Jabodetabek, kalau kalian pengen pasang jok atau naruh keramik, kalian bisa menuju ke sini juga rukonya. Ini dalam lagi direnov ya. Nah, jadi hari ini saya nggak mau bahas tentang ruko ini, tapi saya mau bahas tentang Innova Diesel. Jadi Innova Diesel ini akhirnya laku gitu. Jadi kalau kalian ngikutin Innova Diesel sebelumnya, mungkin saya ada beberapa ngepost Innova Diesel yang putih sudah laku, yang Innova hitam ini juga kebetulan laku. Jadi ceritanya Innova ini memang kemarin sempat adik saya pengen pakai sendiri, karena setelah modifikasinya jadi itu dipakai di Jakarta dan dipakai di Tangerang, dan dia senang gitu rasanya, karena dia juga kayak ada bisnis just tip gitu ya. Jadi kalau misal ngangkut barang itu bagasinya gede banget gitu. Nah, jadi dia senang, dan akhirnya diputuskan untuk Mobilio yang dijual gitu. Jadi Mobilio yang dijual, tapi Mobilionya sendiri dijual kayaknya masih on progress ya, belum laku ya. Tapi yang Innova ini kebetulan sekitar beberapa hari yang lalu ada subscriber saya juga yang berniat untuk membeli Innova ini. Jadi membeli di Innova ini sesuai dengan harga yang disepakati oleh adik saya dan pembelinya. Jadi Innova ini akhirnya sudah laku. Saya pikir ya mungkin nanya-nanya atau gimana, dan pembelinya kebetulan itu ada di Banjarmasin. Saya nggak nyangka gimana dari Banjarmasin bisa tahu channel Timothy AG Jog dan akhirnya membeli Innova ini. Tapi yang saya bangga itu adalah sampai banyak orang yang menonton di channel saya, itu saya ngerasa berharga, karena berarti channel saya itu tentang Innova Diesel ini banyak memberi manfaat buat orang-orang, terutama pengguna-pengguna Innova Diesel 2KD. Maka dari itu ya saya mau update sedikit dan saya mau ceritain proses bagaimana Innova ini terjual. Nah, ini sedikit update tentang Innova Diesel 2KD yang tipe V ini ya. Jadi untuk segmen modifikasi sebenarnya yang saya terapkan di Innova Diesel ini adalah sebuah konsep di mana mobil yang sebenarnya lahir itu sangar, tapi lahirnya cupu. Nah, tinggal latihan otot sedikit, dia bisa langsung jadi mobil sangar gitu. Contohnya di Innova ini, jadi cuma tambah kemarin biaya modifikasi sekitar, kalau nggak salah untuk segmen mesin dan belum termasuk kaki-kaki ya, mesin dan juga pengereman itu habis sekitar 16 atau 17 juta, saya agak lupa. Rinciannya ada di video yang review Innova Diesel. Nah, dengan habis 16-17 juta itu tenaga mobil bisa naik 2 kali lipat, which is kalau Innova ini kan harganya 205 juta ya ngambilnya ya, tapi modifikasi hanya senilai 17 juta dia bisa langsung naik tenaganya 2 kali lipat. Jadi sangat worth it untuk sebuah mobil yang secara ekonomi juga dapat, bisa isi biosolar, pajaknya juga ya bisa dibilang pajaknya nggak murah ya, dengan harga yang harga 200 jutaan dan tenaga seperti ini, dan maksudnya dengan akomodasi dan kenyamanan seperti Innova Diesel ini, saya rasa saya belum menemukan di mobil lain seperti itu. Nah, jadi di Innova ini ya kalian bisa lihat bahwa catnya masih bagus ya, masih seperti ini. Lalu velg ini kondisi velg masih oke semua, cuma ada beret-beret sedikit di sini. Lalu ini ban Yokohama tergolong sangat baru. Kondisi ini hanya kotor-kotor aja.
Lalu black chrome-nya juga masih bagus karena adik saya juga rutin mencuci mobil ini. Lalu kan biasa lihat disc brake-nya juga masih dalam kondisi bagus, nggak gelombang ya. Oke, kondisi mobil masih oke karena ini juga sudah di DP oleh pemilik sebelumnya. Tanpa persiapan apa-apa, barang sebenarnya masih banyak di belakang ini. Ini barang-barang adik saya masih banyak di belakang, kondisi joknya masih oke. Seperti itu. Jadi setelah owner melakukan negosiasi dengan saya dan adik saya, ini tipe V ya, diesel 2KD 2,5 tipe V. Nah, jadi setelah melakukan negosiasi akhirnya ketemu harga. Saya pikir dari Banjarmasin apakah serius untuk membeli mobil ini. Ternyata waktu malamnya itu beliau langsung melakukan transfer atau DP senilai 20 juta. Which is menurut saya 20 juta itu salah satu tanda jadi yang serius ya, menurut saya gitu. Jadi setelah melakukan DP, lalu beliau minta dipasangkan untuk karpet dasar. Jadi kebetulan karpet dasarnya ini saya lagi pesan ke AG Jok Semarang untuk dikirim ke daerah Tangerang dan nantinya dipasang di Innova ini. Jadi kalau untuk karpet dasar kita pasangin yang warna abu-abu. Karena rasanya kalau walaupun ini saya di Tangerang gitu, owner daripada mobil ini itu pengennya bener-bener untuk karpetnya juga bikinan AG Jok gitu, nggak mau bikinan lain. Jadi kita udah kita nanti pasangin di sini, kita cariin tukang di sini. Lalu juga minta dipasangin untuk turbo timer. Nanti kita akan pasangin juga turbo timer. Dan kebetulan ini hari Senin kemarin DP-nya itu malam sekitar jam 7 DP ke kita, ke adik saya 20 juta dan beliau pesan bahwa hari Senin nanti bakalan ada tukang audio yang pasang subwoofer di mobilnya. Saya nggak tahu pemasangannya bakal seperti apa. Ini saya lagi nungguin installer dari audionya. Nanti bakal pasangin di Innova ini. Lalu saya juga minta waktu sekitar 1 minggu untuk mempersiapkan Innova ini. Ya at least saya tekanan bannya saya cek lagi, lalu segala macam mesin saya kecekin lagi, terutama di bagian intercooler. Jadi kalau di bagian ban ini kan masih bagus, paling saya cek tekanan aja, saya cek rem, kayaknya masih oke karena terakhir pakai juga masih sangat enak dan tidak ada kendala. Lampu-lampu nanti saya cekin semua, interior juga saya pastikan dalam kondisi oke semua ya. Jadi kalau interior, oh iya Pak, ya. Nah ini jadi kondisi interiornya masih dalam kondisi yang bagus, setirnya, dashboardnya semua dalam kondisi yang oke, boot panel oke, saya cek semua dalam kondisi yang bagus. Itu aja paling saya cuciin, lalu pemasangan aksesoris yang diinginkan oleh ownernya seperti itu. Jadi nanti saya mau tunggu tukang audionya. Oke. Nah kebetulan ini adalah ruko yang sebenarnya sudah di DP tapi belum dilunasin ya karena masih negosiasi tentang bangunan. Jadi kayaknya di bagian atas tuh masih ada yang bocor-bocor. Jadi saya iniin dulu, saya negosiasi dengan brokernya gimana untuk memperbaikin dulu. Jadi ini rukonya ada di Mendrisio 2 Blok B nomor 30 ya. Nah ini jadi AG Jok atau Suave Tangerang bakalan opening di sini. Ini di dalamnya kita lagi renovasi. Tuh. Ini lagi proses apa ini Mas? Pengecatan ya? Hitam ya? Nah ini hitam tapi kalau kelihatan dari adukannya seperti biru ya. Oke. Ini cat propan. Nah, kebetulan ini nanti untuk ruang coating. Jadi di sini bakalan full dibikin lampu semua, lalu cat ini bakalan dibikin hitam semua. Kebetulan kita dapat rukonya yang cukup bisa dibilang hoki ya. Karena pintunya juga sudah folding, pintu yang folding, lalu sepertinya tempat ini juga
pernah mau dibikin coating. Jadi waktu dapat ruko ini lampu-lampunya itu sudah nempel di atas semua. Nah ini rencana nanti di sini, lalu di bagian sini adalah kayak meja kasir gitu. Lalu di sini mungkin ada meja marketing atau semacamnya, dan masih kotor sekali. Di belakang ini nanti akan dibikin untuk ruang pemasangan. Nah itu, jadi rukonya ini lumayan luas ya. Kita lanjut ke lantai 2. Nah ini jadi di lantai 2 seperti ini. Ini akan untuk sementara waktu akan dijadikan untuk ruang produksi. Nanti penjahitan, pemolahan ada di sini semua. Nanti yang bagian atas itu buat saya singgah kalau lagi ada di Tangerang. Nah jadi sebenarnya kenapa sih dari Agecok atau Suave itu, atau dari saya sendiri harus membuka di daerah Gading Serpong ya. Sebenarnya alasannya nggak cuma satu, tapi saya punya banyak banget alasan kenapa harus berkembang ke sini gitu. Karena saudara di sini juga banyak, lalu istri juga support. Kebetulan banyak lah alasan untuk di sini. Mungkin lain kali nanti saya bisa ceritain kenapa harus di Tangerang gitu. Apalagi juga kalau di Jakarta kan industri otomotif juga cenderung bisa lebih maju ya dibanding Semarang, karena Semarang kan mungkin lebih daerah. Tapi saya juga bersyukur, maksudnya kenapa di Semarang saya juga masih jalanin dengan baik gitu. Saya masih berkembangin, apalagi kita juga ada konten-konten dengan Mas Wahid, lalu kita juga kembangin cara produk dan servis juga. Tapi saya rasa di corona ini mungkin saat ini masih dalam kondisi pandemi, tapi saya yakin ketika vaksin ini mungkin sudah keluar, saya yakin pasti di dunia industri otomotif pasti membaik, orang sudah mulai keluar lagi, dan saya mulai mencicil dari sekarang itu. Maksudnya tidak ada salahnya untuk mencicil masa depan itu dari sekarang ya. Maksudnya dari sekarang ini kita, apa yang kita bisa capai di masa depan ya kita harus mencicil dari sekarang gitu. Jadi pandangan saya seperti itu. Dan juga ketika pandemi seperti ini kan sebenarnya banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Nah, siapa tahu dengan saya membuka atau Agecok itu berkembang menjadi beberapa satu cabang lagi, bukan beberapa sih, bisa menolong industri jok mobil juga, bagian teknisi juga bisa, yang tadinya bengkel jok terkena pandemi bisa bekerja di sini, sehingga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itu aja sih. Nah ini jadi dari si pembeli juga pengen pasang audio ya. Jadi ini barangnya ini ya Bang ya? Oh dari Senen ya Bang? Atrium Senen nih datang ke Serpong buat masangin subwoofer ke Innova ini. Mantap ya, nanti saya videoin sedikit prosesnya. Rencana dipasangin apa aja nih Pak? Masuk vlog boleh ya Pak ya? Boleh. Subwoofer aja. Oh subwoofer aja? Iya. Sama Twitter gitu-gitu Pak? Enggak. Oh enggak? Oh oke. Berarti kalau subwoofer tuh sama power gitu-gitu Pak? Udah include ya? Oh include power. Berapaan tuh Pak kalau audio gitu? 4 juta lebih. Oh 4 juta lebih ya. Nah jadi untuk audionya udah jadi ya. Jadi ini penambahan subwoofer di belakang sini, sambungan kabel ditaruh dalam situ, lalu ini kan bisa dilepas. Nah ini installernya nih. Kan? Seandainya bagasi perlu lebih, tinggal dicopot aja. Oh nggak masalah ya? Terus juga maksudnya juga nggak mungkin salah. Oh karena soket tuh soket ya? Iya soket tuh soket. Oke. Itu aja. Kalau salah pasangannya juga rapi, dia dibungkus semua. Berarti ini kalau matiin tinggal matiin aja kali ya? Matiin tip dia mati. Nggak perlu ke belakang matiin gitu ya? Dia otomatis ya. Oke. Lalu di depan ada settingan bass juga di sini. Nah, jadi settingan bassnya ditaruh di sini untuk kekencangan atau ngurangin volume atau gedein volume yang di bass ini. Sip, tinggal PR-nya adalah mengerjakan karpet dasar dan juga untuk pemasangan turbo timer. Nah, jadi untuk
Innova itu mobil, karena pembelinya kan dari Kalimantan ya, Banjarmasin, lalu nanti yang ngambil adalah kurir ekspedisi. Jadi untuk pengiriman dokumen dan mobil itu saya pisahkan, dan saya usulkan untuk dipisahkan karena untuk faktor keamanan ya, karena agak riskan kalau misal mobil dikirim beserta BPKB dan fakturnya selengkap-lengkapnya, itu menurut saya agak riskan. Jadi saya ajukan dan di ACC. Jadi ini kunci serepnya untuk Innova ini ya, B81813 BNP tempat mati saya. Lalu ini untuk BPKB ini BPKB atau nama Kristianatin ini sesuai ya. Jadi Innova di sini nomor rangka, nomor mesin ini semua lengkap, sampai ada stiker untuk gesekannya juga, gesekan nomor rangka dan nomor mesin. Lalu untuk faktur-faktur ini juga lengkap. Jadi di bagian sini ada gesekan nomor rangka dan nomor mesin. Lalu di sini ada fotokopi KTP pemilik, karena ini penting banget, fotokopi KTP dan kwitansi kosong, supaya nanti ketika si owner selanjutnya ingin balik nama itu mudah gitu, nggak tinggal nyerahin ini aja lalu diisi lalu tinggal dibalik nama aja. Lalu ini adalah faktur kendaraan. Nah ini faktur kendaraan sesuai dengan namanya ya, jadi ini tangan pertama faktur untuk Innovanya seperti itu. Nah ini ada NIK-nya juga, jadi lengkap ya, semuanya lengkap. Habis ini saya mau paketin ini ke Banjarmasin seperti itu. Jadi pengiriman mobil dan dokumen sengaja memang dipisahkan. Nah ini kondisi velg kan tersimpan dengan rapi di dalam bagasi ya. Jadi ada 4 velg dan 4 ban, yaitu ya ini ulir adalah ulir Innova tipe V, ban Bridgestone B390. Lalu di sini itu ada piping intercooler, lalu setir, lalu head unit, semua di dalam sudah terpacking rapi semua. Nah kita langsung ngecek ke bagian mobilnya ya. Ini kemungkinan pengiriman kan besok, ini hari Selasa, jadi besok mau diambil oleh kurir untuk dikirim ke Banjarmasin, dibawa ke Tanjung Priok, dikirim Banjarmasin. Barang-barang sih seharusnya sudah lengkap karena sudah ada di dalam semua dan nggak pernah dikeluarin. Nah kita langsung ngecek ke mobilnya ya, karena mobilnya juga barusan dicuci. Nah ini udah sampai di depan Innovanya. Ini kita vlog cepat aja ya. Jadi si Innova ini kan baru dicuciin, kondisinya sudah oke. Terus kemarin di bagian kanan sini itu ada lecet yang waktu dibawa ke Jakarta, dari Jakarta ke Semarang oleh papa saya. Kebetulan lecetnya sudah saya repaint ulang. Kondisinya ini ya, hitamnya bagus karena kok sudah coating di suave. Lalu kondisi bodinya masih cukup kencang semua, oke. Kita cek-cekin. Kamera parkir di belakang, kondisinya seperti ini ya. Nah ini kebetulan kan kemarin pajak itu habis di bulan 12. Nah yang lama itu sebenarnya kan harusnya hari Senin sudah bisa dikirim, tapi karena nunggu STNK ini, jadi STNK baru jadi hari Selasa sore, maka besok mungkin baru bisa dikirim, dan saya baru mau kabarin owner barunya hari ini. Yuk kita ngecek ke STNK-nya ya. Nah lalu kemarin juga request dari si customer untuk pasang karpet dasar. Jadi kalau untuk karpet dasar itu kita pasangin warna abu-abu. Kenapa warna abu-abu? Karena kalau misalnya warna abu-abu itu warna yang netral, gak gampang kotor, dan juga nggak mengundang nyamuk. Karena seringkali kalau semisal yang warna hitam itu di bawah tuh seringkali kayak jadi banyak nyamuk ya, seperti itu. Lalu ini untuk bagian door trim kita sudah cek dalam kondisi oke semua. Keburu hujan nih, joknya masih dalam kondisi oke semua. Setir kita cek dulu ya, karena ini harus final check. Nah setelah itu karpet dasar itu juga ada pemasangan turbo timer. Kemarin kita juga pasangin turbo timer yang OEM Toyota. Jadi dia turbo timernya itu PNP ya, jadi ada yang Portman, ada yang OEM Toyota. Yang kebetulan yang ini yang OEM Toyota, dimana dia PNP soket to soket tanpa potong kabel, seperti itu udah kita pasangin. Yuk kita ngecek ke interiornya. Nah ini masih starternya juga enak, aki juga lumayan baru ya. Lalu di sini tombol
Saya mau cek apakah berfungsi dengan sempurna. Nih ya, head unit nih MTEK Android, AC dalam kondisi oke. Ini juga jalan. Nah di bawah ini kemarin busnya ini memang kayak lumayan sering gampang copot ya, jadi harusnya ngelemnya lebih mantap lagi. Nah seperti itu. Nah untuk volume ini ya, atas bawah dia bisa bekerja dengan baik. Lalu ini mode juga bisa berjalan dengan baik. Telepon untuk silent atau mute, lalu ini untuk telepon. Nah ini phone berjalan dengan baik juga. Charger nyala. Ini kebetulan sensor depannya mati, sensor belakang nyala ya, ini nyala. Lalu ini ada copot nih, kita rapikan dulu. Ini sebenarnya hanya ini ya, nanti saya rapikan sekalian untuk ininya. Lalu untuk so far oke, lampu nyala semua, berjalan dengan baik. Seperti itu, lampu nyala. Oke, indikator solar nggak ada yang nyala. Filter solar juga kemarin baru ganti. Seperti itu. Oke. Ini masih berjalan dengan baik semua ya. Saya coba yang kiri, saya coba yang belakang. Lalu ini belakang kanan berjalan oke semua. Ini locknya oke. Nah, lalu saya mau bahas tentang STNK, karena kemarin juga ini ya, untuk STNK-nya karena harus nembak gitu, dan perpanjangnya itu mungkin dari hari Sabtu, ini baru jadi hari Selasa. Ini STNK-nya tapi 1813 BRB, itu nama Kristianatin. Ini nomor angka nomor mesin solar hitam, betul ya, berlaku sampai tanggal 19 bulan 12 2021. Jadi pembeli ini kita perpanjang sekalian supaya beliau juga nggak repot untuk pengurusan STNK. Pokoknya bisa pakai sampai 2021. Dan tips buat kalian yang lagi mau beli mobil bekas, lalu kalian lihat mobil bekas itu lagi kayak semi testing gitu ya, beli lalu di testing 1-2 tahun, apakah banyak trouble, apakah nyaman ataupun nggak nyaman, ataupun minim trouble. Ketika kalian cocok, kalian pengen memiliki mobil itu dengan atas nama sendiri, bisa. Tapi kalau misal kalian pengen jual, atau kalian kurang puas dengan mobilnya, atau pengen cari mobil yang lebih baru, atau cari mobil lebih canggih, itu kalian bisa nembak sih. Maksudnya sebenarnya ini nggak resmi, tapi cukup membantu biro jasa untuk nembak gini ya, untuk nembak STNK. Nah ini untuk pajaknya kena di 4.603, karena kemarin juga agak telat ya, harusnya 4.479. Cuma karena agak telat, jadi kena denda 124.000, 4.603.100, seperti itu. Ini STNK-nya udah jadi selama 1 tahun ke depan pemilik aman. Nah ini posisi nyala ya, posisi nyala, dan saya lagi mau matiin. Ini timer kebetulan ada di 1 menit, lalu saya mau matiin. Ini sebenarnya bisa disetting ya, timer ini mau 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Cuma kalau lama-lama yo repot juga sih. Menurut saya 1 menit udah paling oke. Ini dalam kondisi 1 menit, jadi saya matikan. Turbo timer adalah sebenarnya untuk merawat turbo ya. Seringkali memang di buku panduan itu untuk mesin 2KD ini itu ketika berjalan jauh, lalu 80 km per jam lebih selama berjam-jam, kalau nggak salah itu turbonya itu spooling terus. Jadi dia harus ada pendinginan, atau supaya turbonya itu nggak gampang jebol, supaya turbo itu awet. Maka dari itu sebenarnya rekomendasi pakai turbo timer seperti ini. Nih 1 menit ya, nanti setelah 1 menit dia bakalan mati sendiri. Jadi sebenarnya untuk merawat turbo gitu, untuk turbo timer ini. Nah lalu untuk buku servis lengkap ya. Jadi ini ada buku servis asli dari ownernya. Ini buku servisnya ada semua lengkap, kartu warranty, sampai servis pun dia ada semua. Tapi setelah dibawa saya malah nggak jadi di bengkel resmi ya. Tapi oke. Yang penting jelas. Jadi sebenarnya
buku resmi itu ibarat ijazah ya. Jadi kalau kita ngomong ngelamar kerja gitu kan, ketemu dengan orang baru, lalu lagi ngelamar kerja ya, kita mesti nanya lulusan apa gitu. Nah, lulusan SMA gitu, lulusan SMP ya, buktinya mana gitu. Kalau buktinya cuma foto gitu atau mungkin something yang cuma ngomong agak susah ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah legalitas untuk mobil, supaya tahu kira-kira mobil ini track recordnya seperti apa, seperti itu. Ini buku servis, kilometer pemilik. Jadi ini kilometer putar-putar, dimana terakhir servis juga tadi, kalau kalian sempat sekelibat lihat ya, itu terakhir servis 100.000 km. Jadi nggak mungkin ini 100.000 km tiba-tiba dalam waktu sudah 5 tahun tapi, atau berapa tahun, tapi kilometernya tiba-tiba bertambahnya dikit banget kan, nggak mungkin. Nah ini kebetulan 2019 25 bulan 2, berarti tahun lalu 11 bulan lalu kilometernya 100.486, which is itu nggak mungkin diputar-putar gitu. Maksudnya 125.000 di tahun sekarang ya, menurut saya cukup wajar lah seperti itu. Apalagi mobil ini juga dipakai harian untuk adik saya. Jadi sangat penting ya untuk buku servis kalau kalian pengen tahu benar-benar track record mobilnya. Oke, kita langsung ngecek ke bagian mesin juga. Nah, jadi sebenarnya yang di bagian mesin itu saya cuma kepikir apakah cakep ya. Ya maksudnya ini saya juga pengen sih dibikin seperti ini, ada black chrome seperti itu. Nah, kondisi mesin ternyata ada kebocoran di intercooler. Ini karena hal yang wajar, karena mungkin adik saya bawanya suka ngebut. Nah, ini akibat dari suka kebut-kebutan dan suka ngegas ya seperti ini. Yuk kita langsung servis atau kencengin baut 8-nya. Nah, jadi kondisi seperti ini ya, mesinnya memang bisa tergolong bukan mesin yang bersih gitu. Tapi it's okay, karena mobil diesel itu memang cenderung lebih kotor dibanding mobil bensin. Nah, seperti itu. Jadi kita ambil tisu dulu. Nah, sekarang kita bersihin bekas-bekas uap oli yang ada di sini. Nah, sebenarnya uap oli ini sebenarnya nggak masalah, karena mesin diesel itu adalah mesin yang panas. Jadi tetap ada penguapan oli walaupun sedikit. Walaupun di sini ada oli, itu untuk mesin diesel adalah hal yang wajar gitu. Nah, kalau misal menghindari seperti ini, solusinya kalian mungkin bisa pasang OCT atau bisa disebut oil gas tank, supaya penguapan oli itu nggak masuk ke turbo lagi, seperti itu. Nah, sebenarnya simple, tinggal gampang aja kencengin di bagian sini nih. Jadi pakai baut 10 kita kencengin semua baut-bautnya. Nah, ini kan agak kendor ya, kita kencengin aja karena dia terbentuk dari karet ya, jadi suka malar modot bahasa Jawa nih ya. Nah, ini kita kencengin aja, it's supposed to be aman. Nah, di belakang juga nggak ada kebocoran, di sini nggak ada, di situ aman, so far aman, intercooler ya, tidak ada kebocoran, aman. Nah, jadi gitu aja bosku. Semoga konten Innova ini bermanfaat. Nah, kalau kalian suka dengan konten-konten Innova, kalian jangan lupa like dan subscribe di channel Timothy Agi Jok. Dan kebetulan saya juga bikin jok mobil, jadi kalau ada kebutuhan untuk jok mobil silahkan datang ke Agi Jok dan nano coating di Suave. Nah, kebetulan kita diskusi setelah mobil ini dijual, kira-kira ngambil mobil apa lagi ya buat dimodif. Silahkan kalian komen aja di bawah supaya kita tahu, maksudnya kalian nih pengennya kita bikin konten atau tentang otomotif atau modifikasi seperti apa. Yang jelas kalau saya pribadi, saya lebih suka ke modifikasi interior dan mesin, karena menurut saya ya mobil cepat itu buat saya, menurut saya cukup penting gitu. Lalu dari interior, apalagi mobil udah kencang, kalau nggak nyaman percuma. Jadi harusnya selain kencang dan juga nyaman di dalam mobil juga, lalu body juga mesti diperhatikan. Jadi seperti itu. Vote aja kalian pengen mobil apa yang dimodif di channel Timothy Agi Jok. Thank you bos, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you buat yang sudah membeli mobil Innova Item ini, ya itu sudah cukup menghargai karya saya, karya tim yang sudah berpartisipasi di mobil ini.
dan saya sungguh senang, maksudnya mobil ini bisa dinikmati oleh orang yang benar-benar membutuhkan, karena si owner sendiri juga sudah buat gitu cari Innova diesel tipe V, sudah sampai ke Surabaya, sudah sampai ke Semarang. Semarang belum nih, Surabaya, dan ya Surabaya tapi akhirnya nggak menemukan, tapi akhirnya menemukan Innova V ini dan sudah percaya ke Timothy Agijok untuk mobil secondnya ini. Jadi walaupun ini second tapi kondisinya termasuk mobil yang sudah modifikasi jadi kencang, dan ya pokoknya mantap lah, tinggal pakai, dan pakainya itu benar-benar dalam kondisi yang prima. Thank you bos, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.